pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Oh ya Pak Ali, nanti jangan lupa ya saat proses pelaksanaan coach ini ya, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensinya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, boleh? Oke. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan yang terkait dengan membuat sebuah pertanyaan yang berbobot Pak, untuk bisa menggali potensi coaching terhadap apa yang nanti akan diskusikan Pak. Gitu ya Pak. Dari kompetensi tadi, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Mungkin yang akan saya kembangkan juga yang terkait dengan kehadiran penuh Pak, untuk mendengarkan apa yang coach sampaikan kepada saya, untuk bisa dialog atau diskusi tersebut bisa terarah. Oke, baik Pak. Saya izin bertanya lagi ya Pak. Ya, kemudian indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching Pak? Di sini indikator yang saya ingin capai yaitu bagaimana saya bisa menggali ide-ide dari coaching Pak, agar bisa dia mampu menemukan solusi sendiri dari apa yang dia alami dalam permasalahan dia Pak. Ya, luar biasa ya Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oh iya pasti Pak. Oke. Kalau begitu saya terima kasih banyak Pak atas segala bimbingannya, arahannya bagaimana nanti jalannya proses coaching ini Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Ya, silakan. Supervisi dulu Pak. Ya, silakan. Mari Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Kapsek. Oh, Wahyu, silakan masuk yuk. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Maaf Pak, saya baru bisa datang. Bisa aja Pak. Oh, enggak apa-apa Pak. Silakan dulu Pak. Terima kasih Pak. Masih juga Pak Wahyu. Tugasnya di dalam Pak. Kalau ini di bawah situ Pak. Ya, silakan dulu Pak. Gimana kabarnya nih Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Kapsek sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Bapak Wahyu sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya pada kesempatan ini. Sebelumnya saya sih ingin berbicara santai tentang apa yang saya lihat, berbicara tentang beberapa hal yang sempat saya amati di kelas Bapak. Mungkin Bapak sudah bisa menebak apa yang kita bicarakan nanti. Pak, kalau boleh tahu itu terkait masalah apa ya? Begini Bapak Wahyu. Ketika saya beberapa kali melihat Bapak cukup marah saat berinteraksi dengan B, dan saya tahu pengajian itu penuh dengan tantangan Pak Wahyu. Tapi saya khawatir dengan emosi yang tinggi bisa mengganggu proses pembelajaran Pak Wahyu. Dan bagaimana menurut Anda tentang perilaku atau emosi Anda yang diterasa Pak Wahyu? Udah Pak, saya bercerita di sini. Oh, Pak Wahyu, insya Allah pembicaraan kita ini akan terjamin aman Pak. Silakan Pak Wahyu. Jujur nih Pak ya, saya akui Pak, kadang saya kesulitan Pak dalam mengontrol emosional saya. Terutama kalau ada murid yang tidak memperhatikan atau tidak paham dengan apa yang saya jelaskan Pak. Oh, terima kasih Pak Wahyu sudah mau jujur memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada hari ini. Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan nanti setelah kita berdiskusi tentang permasalahan yang Bapak alami sekarang, apa yang Bapak inginkan? Yang pasti ya saya ingin ada solusi lah dari diskusi kita hari ini Pak. Oh iya, mencari solusi Pak ya. Dari permasalahan ini ya Pak ya. Ya, bagus
hati dengan perasaan Bapak. Memang ketika kita mengajar tidak mendapat respon yang diharapkan, namun yang penting bagi kita untuk ingin membawa emosi kita supaya lebih baik lagi di kelasnya. Mungkin kita bisa mencari solusi bagaimana cara yang terbaik untuk menjadikan solusi yang terbaik. Nah, kemudian apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Sebenarnya Pak, saya itu sudah pernah membuat kesepakatan keras Pak. Oh, pernah ya. Saya sudah berbudaya mengenai, jadi masih belum bisa. Masih kurang kondusif Bapak ya? Iya Pak. Oh, tapi di sini saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sudah lakukan untuk mengantisipasi dari perilaku Bapak ini. Nah, bagus sekali apa yang Bapak pernah coba untuk mengelola emosi Bapak ini. Nah, mungkin kita bisa mengevaluasi lagi bagaimana cara yang lebih tepat untuk memperbaiki ini. Bagaimana Pak mau memperbaikinya Bapak? Mau Pak. Nah, kemudian apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari langkah-langkah yang pernah Bapak lakukan sebelumnya? Mungkin dengan adanya evaluasi ini, saya perlu Pak lebih ekstra sabar lagi Pak ya. Pengelolaan emosi Pak ya? Ya, dalam membuat senang dengan metode pembelajaran yang bervariasi Pak, dan juga mungkin mencoba teknik relaksasi Pak sebelum pembelajaran. Bagus sekali Pak. Bagaimana? Luar biasa Pak. Itu ide yang luar biasa yang Bapak utarakan tadi. Nah, di sini saya yakin dengan cara seperti itu Bapak bisa mengelola emosi Bapak dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Ya, Bapak yakin juga bisa melakukannya, ya kan? Mudah-mudahan Pak, ini adalah awal perubahan dari saya Pak dalam pembelajaran Iya. Pak, dalam emosi saya. Pak, boleh saya minta di sini Pak? Nggak usah Pak. Santai Pak lah. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi, Bapak niatkan tadi, ini akan membawakan dampak yang kondusif terhadap emosi Bapak yang selama ini Bapak rasakan terkait dengan keterkaitannya dengan peserta didik Bapak. Terima kasih Pak atas dukungan dan semangatnya Pak. Nah, oke, setelah kita sama ngobrol tadi, ada ide-ide yang luar biasa yang Bapak lakukan. Ngomong nih, kapan kira-kira Bapak akan mulai menerapkan ide-ide Bapak tersebut? Secepatnya Pak, mungkin besok saya sudah merencanakan dan menerapkan hal ini Pak. Luar biasa Bapak, itu adalah sebuah keinginan yang luar biasa Pak ya. Dan mungkin nanti saya akan menunggu perkembangan berikutnya untuk bisa kita diskusikan lagi Pak ya. Nah, jangan ragu-ragu untuk mungkin mau berbicara dengan saya terkait hal-hal yang lain yang mungkin berhubungan dengan pembelajaran Bapak di kelas. Iya Pak, terima kasih sekali Pak atas segala bantuan Bapak dalam menggali ide ini. Pada saat ini tak terbayangkan Pak, penduduk yang selama ini ada di otak saya yang keluar juga. Dan anehnya banyak kayaknya solusinya sudah saya temukan sendiri berkat Bapak. Ya, itu kan berkat Bapak sendiri untuk bisa menerapkan ide Bapak dan kita saling ngobrol santai ini, kita menemukan solusi bagaimana Bapak mengontrol emosi Bapak terkait dengan interaksi Bapak di dalam kelas nanti. Ya Pak, mudah-mudahan ini akan terrealisasi Pak ya. Insya Allah Pak, jangan bosan ya Pak, terus bimbing saya, arahkan saya, dan tegur saya. Iya, sama-sama Pak. Saya sangat senang sekali Pak berkomunikasi dengan Bapak. Sama-sama Bapak, kita saling mengingatkan saja. Bila seandainya saya dalam kekurangan, Bapak juga bisa memberikan saran kepada saya atau teguran kepada saya. Bagaimana Pak perasaannya sekarang setelah kita berdiskusi tentang hal yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak, saya sekarang kok memang saya sudah keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada Bapak. Insya Allah ini akan memberikan manfaat pada kita semua. Iya, alhamdulillah. Gimana Pak? Ada lagi yang ingin bicara mungkin? Saya rasa cukup Pak, kebetulan ini sekitar 10 menit lagi saya mau masuk kelas Pak. Oh, masuk lagi. Terus apa Pak? 12.3. Oh, presiden. Saya ingin pamit Pak ya. Oh iya. Pokoknya mungkin nanti saya
Terima kasih Pak. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator tercapaian. Iya. Dari indikator tercapaian yang diinginkan Pak Ali sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Pak Ali terkait indikator tersebut? Pak? Ya, baik Pak. Alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi Pak. Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita seperti menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coacher informasi yang terkait dengan permasalahannya Pak. Kemudian lagi Pak, saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilaksanakan dan sudah meminta ke coacher Pak untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut untuk bisa dilaksanakan ke depannya Pak. Oke, baik ya Pak. Menurut saya sebagai observer tadi, Pak Ali sudah bagus sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Pak Ali sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Seperti sudah menanyakan tujuan kepada coacher, sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dalam coacher, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coacher ini bisa menemukan solusinya sendiri tadi kan. Saya sudah lihat tadi semuanya. Selain itu pada coaching kali ini Pak Ali sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching juga. Selamat ya Pak Ali, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas segala bimbingan Bapak dalam proses pelaksanaan coaching tadi Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak, untuk kedepannya yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kali ini? Kalau dari kegiatan coaching tadi Pak, saya mungkin harus mengembangkan kompetensi yang terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak untuk menggali ide-ide dari apa yang dirasakan oleh coach tersebut kan. Kemudian di situ bisa mencari solusi dia sendiri dan mampu untuk dilaksanakannya untuk kedepannya untuk perbaikan dan pembelajaran dia Pak. Baik ya, luar biasa sekali tadi ya Pak Ali ya. Padahal tadi Pak Ali sudah menerapkan teori itu luar biasa sekali, sudah terlihat hal-hal yang sangat jelas sekali. Pak Ali sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari yang saya lihat tadi ya Pak, respon coach sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan juga. Ini Pak Ali luar biasa sekali menggali lebih dalam lagi. Mudah-mudahan ke depannya Pak Ali jauh lebih baik sekali. Sudah saya lihat tadi baik dan tentunya pasti akan lebih baik lagi. Baik ya Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri sampai sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam sesi ini juga kita bisa berdiskusi kembali ya Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas segala bimbingan Bapak mulai dari kuras observasi tadi kemudian diakhiri dengan pasca observasi terhadap proses kegiatan yang saya laksanakan tadi Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas Terima kasih banyak Pak. ya, sebetulnya saya permisi dulu Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Lukman sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Hari ini cerah ya Pak? Iya Pak, betul cerah. Setelah hati saya. Alhamdulillah ya. Tentunya ya di sini Pak Wahyu akan melakukan proses coaching ya Pak, betul? Betul sekali. Oke, baik ya Pak. Tentunya di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan lebih penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching sudah sesuai dengan menggunakan alur kita atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach nanti ya, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Oh ya Pak, nanti jangan lupa ya saat proses pelaksanaan coaching ini ya, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan kompetensinya. Baik Pak. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya boleh. Iya. Tapi jangan sulit-sulit ya Pak. Ya nggak apa-apa, kita santai-santai aja. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Menurut sudut pandang saya ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Pak yang akan saya kembangkan. Yaitu pertama adanya kehadiran penuh atau presence. Yang kedua Pak, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Pak. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana sih yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Ada arahan dari Bapak. Kalau saya sih Pak dari kompetensi tadi mungkin akan mengembangkan lebih spesifik adalah menerapkan aktif Pak. Karena dengan menerapkan aktif saya akan lebih fokus Pak. Sehingga saya akan penuh Pak atau presiden dalam menerapkan aktif pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi Pak. Bisa pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif. Tapi menurut sudut pandang Bapak gimana? Oke, baik Pak ya. Kemudian dari sudut pandang saya tentunya itu luar biasa sekali ya Bapak yang tadi ya menyampaikan bagaimana dengan kehadiran penuh atau presence atau mendengarkan aktif tadi ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua Pak, yang saya ingin sampaikan ke Bapak sih. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Yang jelas Pak, harapan saya ya, di ketercapaian ini indikator ini Pak, coach Pak itu fokusnya bisa mencari solusi Pak atas masalah yang dihadapi dan juga coach juga Pak yang memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukan sehingga dia memiliki solusi sendiri Pak. Oke, baik ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bapak. Dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai ya, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya sama-sama ya Pak. Semoga proses coachingnya sukses ya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Pak? Masuk Pak, ada Terima kasih Pak. Pak. Santai dulu. Selamat siang Pak Wahyu. Bismillah, mau banget. Ada apa nih Pak? Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Wahyu gimana kabarnya? Baik dong. Ada apa nih? Mungkin boleh saya minta waktu sebentar Pak untuk bisa ngobrol-ngobrol. Boleh, silakan. Bagaimana Pak? Apa yang bisa saya bantu dulu? Mohon maaf nih Pak. Aku sebentar Pak ya. Apa buat nanti ada terus waktunya. Terima kasih Pak. Sebenarnya Pak, saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas saya Pak. Baik Pak. Apa sih Pak yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini Pak, saya merasa murid-murid saya di kelas saya itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran saya Pak. Kemudian selain itu Pak, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu mungkin kira-kira sekitar 60% saja Pak yang mengerjakan tugas di dalam kelas itu Pak. Seluruhnya yang mengerjakan, kemudian 60% itu tidak mengerjakan Pak. Boleh saya kasih permasalahan Pak Ali ya? Ya. Kalau begitu Pak Ali, kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya Pak, saya mengharapkan untuk saya menemukan sebuah solusi Pak atas permasalahan yang kurang antusias murid tersebut dalam pembelajaran saya Pak. Muridnya kurang antusias. Kemudian menurut Pak Ali, hal-hal apa saja sih Pak yang membuat murid-muridnya Pak Ali kurang antusias Pak dalam pembelajaran kelas? Kalau saya ingat Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah Pak, yang pertama mungkin
sepertinya kurang interaktif Pak. Saya hanya menjelaskan saja dan dominan untuk berbicara dalam kelas Pak. Seperti ya berbicara sendiri saja Pak. Dan jarang memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapat dan bertanya Pak. Kadang murid itu kelihatan jenuh Pak dalam apa yang Bapak saya sampaikan di dalam kelas itu Pak. Oh begitu Pak Ali. Kira-kira Pak Ali, sekiranya yang dapat membuat murid Bapak antusias dan membelajar itu apa Pak, kira-kira? Menurut saya nih Pak, mungkin murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan Pak. Nah itu Pak. Wah, saya sependapat nih dengan Bang Ali. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid itu senang dan tidak membosankan pada belajar Bapak? Menurut saya nih Pak, pembelajaran yang harus berpusat pada murid dan bisa melibatkan murid supaya mereka itu aktif Pak dalam pembelajaran, misalnya lewat kerja kelompok atau diskusi, bisa juga Pak menggunakan berbagai media, mungkin itu Pak. Bisa juga sih Pak menggunakan media. Kira-kira media yang seperti apa ya Pak Ali maksudnya? Medianya mungkin dalam pembelajaran nanti saya akan mencoba berbagai media seperti gambar, kemudian video-video animasi Pak. Nah, saya sudah dapat ini Pak Ali. Betul yang saya Pak Ali. Ada beberapa solusi yang bagus yang dapat Bapak terapkan di kelas. Iya, Pak. Terus apa lagi Pak yang sekiranya meningkatkan antusias siswa? Menurut saya mungkin pembelajaran bisa kita saji dengan games Pak, ice breaking supaya lebih menarik, seperti yang biasa Bapak Wahyu lakukan di dalam kelas Pak. Bisa aja Bapak. Benar Pak, saya ingin meniru Bapak Pak. Yes, saya setuju dan saya betul Pak ya. Ya, Saya sih setuju sekali dengan solusi yang Pak Ali sampaikan mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid tadi. Baik, Pak, apa yang menyebabkan mereka kurang antusias sih Pak dalam membuat tugas? Apakah ada hal-hal yang menyebabkan itu sehingga hanya sebagian saja Pak kita ada tadi yang mengumpulkan? iya Pak. Ya kemungkinan Pak karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak dan isinya banyak pertanyaan-pertanyaan Pak. Saya juga jarang menggunakan sumber belajar yang gampang Pak. Oh, begitu Pak Ali. Kalau boleh tahu nih Pak Ali ya, Pak Ali itu menggunakan sumber belajarnya apa sih? Cara pembelajaran mengajar di kelas itu Pak? Biasanya Pak, saya hanya menggunakan buku teks Pak yang dipinjam dari perpustakaan Pak. Buku teks dari perpustakaan saya Pak ya. Kalau menurut Pak Ali, ada nggak lagi kira-kira sumber belajar selain dari buku tersebut? Apa ya kira-kira ya? Mungkin seperti video Pak, video yang dapat dari YouTube atau video pembelajaran lainnya Pak. Mungkin juga bentuk artikel, tulisan, atau bahan bacaan dari internet Pak, majalah mungkin, poster, atau bisa juga lingkungan sekolah sekitarnya Pak bisa digunakan sebagai media untuk mencari inspirasi Pak. Seharusnya saya menggunakan berbagai sumber belajar ini sesuai dengan karakteristik murid yang berbeda-beda Pak. Nah, kenapa awalnya saya tidak terpikirkan oleh saya itu Pak? Nah, itu betul Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi Pak. Ya. Pasti akan membuat murid-murid Bapak itu jadi antusias dalam belajar. Iya. Apalagi Bapak tadi sudah bilang bahwa ada karakteristik murid-murid yang berbeda-beda. Iya. Tapi itu pembelajaran Bersiasi Pak, man. Nah, dari apa yang sudah Bapak Ali sampaikan, apa rencananya ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang pertama Pak, saya akan merancang pembelajaran yang memastikan Pak. Ya. Nah, itu yang pertama Pak, dan kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, melibatkan siswa Pak.
dia menggunakan games dan perlu memperbanyak SBI Pak untuk menambah fokus siswa nanti dan untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar di kelas Pak. Bagus sekali apa yang sudah Bapak Ali rencana. Iya. Lalu bagaimana Pak dengan sumber belajar ini yang Bapak gunakan? Mungkin nanti saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam Pak sesuai karakteristik siswa, misalnya menggunakan video pembelajaran, stiker, bahan-bahan dari internet, dan saya juga mengajak siswa langsung ke lingkungan sekolah Pak. Saya juga akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Wow. Sehingga bisa memfasilitasi murid Pak untuk bisa mengeksplor apa yang mereka pahami Pak nanti Pak. Nah mungkin ini bisa menjadikan mungkin menjadi senang Pak dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Mungkin saya harus mengidentifikasi gaya belajar murid sehingga saya bisa memfasilitasi pembelajaran mereka Pak. Kemudian mungkin nanti berikutnya saya akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak Pak. Mungkin nanti saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka Pak, menyesuaikan untuk memberikan tugas apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya Pak. Luar biasa. Langkah-langkah yang Bapak Ali itu sudah tepat Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Ide yang Bapak tuangkan sendiri ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Ali. Iya mudah-mudahan. Amin. Bagaimana pesan Pak Ali? Alhamdulillah Pak, setelah kita berdiskusi dan ngobrol saya ini, sekarang saya sudah merasa lega Pak. Karena saya sudah mempunyai rencana untuk memperbaiki ke depannya pembelajaran ini pembelajaran saya ini Pak. Nah, itu bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut Pak Ali dengan komitmen yang sudah Bapak rencanakan tadi terhadap rencana Bapak ini Pak? Mungkin saya harus berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memastikan Pak dan menyenangkan Pak. Mudah-mudahan dia sudah belajar yang beragam untuk mengeksplor materi yang dapat digunakan oleh saya Pak. Sehingga mereka dapat memilih sendiri sumber belajarnya Pak. Tanpa ada unsur paksaan, saya juga akan menggunakan games dan SBI Pak untuk meningkatkan antusiasme dalam belajar dan memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini buat Pak Ali luar biasa. Memang harus seperti itu Pak. Kita berusaha sebisa mungkin Pak ya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misalnya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Mulai dari dari konten, proses dan Bapak. nah itu Pak Ali tahu. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan sesuai dengan harapan Bapak. Apalagi kita sebagai guru sekarang harus berbisa. Iya Pak, betul Pak. Kita harus bergerak, tergerak bahkan menggerakkan. Betul, Pak. Dan mudah-mudahan Pak ini terima kasih atas apa yang Bapak berikan waktu kepada saya untuk mendengar keluh kesah saya Pak. Dan untuk sharingnya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan kebutuhan murid kita Pak. Nah kita jadi guru yang kita selalu menjadi guru yang diberikan oleh murid kita Pak. Mudah-mudahan Pak. Nah, menurut Pak Ali, kapan Pak Ali akan mulai menjalankan solusi-solusi yang sudah Pak Ali ciptakan sendiri? Rencananya secepatnya Pak. Insya Allah mulai besok Pak saya akan mulai dengan pembelajaran yang menyenangkan Pak, yang dapat merangsang antusias siswa dalam belajar Pak. Misalnya menggunakan media yang lebih bervariasi seperti video pembelajaran atau menggunakan games tadi Pak. Bisa juga dengan menjadikan ice breaking bila siswa sudah mulai tidak fokus dalam pembelajaran Pak. Oh iya Pak, ada nggak pihak-pihak yang bisa Pak Ali libatkan untuk menjalankan rencana Pak Ali tadi? Yang pastinya Pak saya memerlukan kolaborasi Pak dari semua pihak, baik dari kepala sekolah, Kepala sekolah, mungkin rekan sejawat, yang bisa membantu dalam meningkatkan
bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada materi seperti yang Pak Ali sebutkan. Luar biasa juga Pak, diskusi kita sudah menemukan penyebab untuk permasalahan yang Bapak alami. Nah, uniknya Bapak juga bisa menemukan solusinya sendiri, membuat rencananya, berkomitmen, serta pihak-pihak yang akan Bapak ajak dalam berkolaborasi. Alhamdulillah Pak, semoga semuanya bisa berjalan lancar nanti Pak. Dan saya rencanakan tadi Pak. Enak Pak, sudah perasaan Bapak sekarang. Setelah kita berdiskusi permasalahannya, Bapak ada nih. Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah menjadi lega. Saya merasa tercerahkan karena Bapak Wahyu telah memberikan membantu saya untuk menggali potensi saya dalam memahami masalah, menemukan solusi dan bagaimana rencana aksi ke depannya Pak. Alhamdulillah Pak, sekarang Bapak sudah mempunyai gambaran ya. Iya Pak. Yang jelas bagaimana tindakan Bapak ke depannya itu ya bekerja sama permasalahan ini kan diberikan Pak dan pasti akan menemukan solusinya. Sekali Pak. Dan di sini saya atas nama pribadi Pak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan Bapak Wahyu dalam kegiatan coaching ini, dan terima kasih Pak sudah mendengarkan apa yang ada di dalam benak saya ini Pak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu. Sama Pak, terima kasih juga, semangat ya Pak. Padahal dalam diskusi kita ini Pak, hanya Pak Ali yang mendapatkan ilmu. Saya juga mendapatkan ilmu. Nanti saya tunggu ya Pak hasil-hasil dari Bapak tadi. Kalau perlu Bapak, tadi katanya mau beberapa referensi nanti tadi saya biar saya juga bisa menghiburnya seperti itu Pak. Baik Pak, diskusi kita hari ini agak terbatas nih kalau nggak salah. Jadi benar ada bel Oh iya. semoga kita bermanfaat dalam hal ini Pak Nadia. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas segala waktu Bapak yang diberikan kepada saya untuk sama-sama berdiskusi ini Pak. Kalau begitu saya mau pamit dulu Pak, mau ngajar lagi Pak. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas segala bantuannya untuk menggali potensi-potensi dan menggali diri saya untuk bisa dikembangkan lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak. Tetap semangat. Alhamdulillah ya Pak Wahyu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang saya lihat tadi ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Bapak. Oke. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wahyu sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Pak Wahyu terkait indikator tersebut? Syukur Alhamdulillah Pak. Ketika saya menyelesaikan proses coaching Pak, dan berdasarkan hasil coaching tadi Pak, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita Pak. Seperti menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi masalah dengan cara menanyakan kepada coachnya Pak informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga Pak rencana aksinya kapan, bagaimana. Dan saya juga meminta Pak Cik untuk mempertanggungjawabkan Pak komitmennya Pak tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Baik ya Pak, menurut saya sebagai observer tadi Pak Wahyu sudah bagus sekali ya, luar biasa sekali. Ya, tadi hasil coaching Pak Wahyu tadi sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alur delta. Seperti sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching kali ini Pak Wahyu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Wahyu, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Iya Pak. Oh iya Pak, satu lagi nih. Untuk kedepannya dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami Pak. Pertama Pak, memahami alur kita lagi dalam melakukan proses coaching Pak, supaya coaching selanjutnya jauh lebih baik
Pak. Selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci disampaikan Coach Pak. Sehingga saya dapat menggali lagi Pak informasi lebih dalam, lebih terarah juga Pak. Nah, dan dapat mengarahkan Coach juga Pak dalam menemukan solusi dari permasalahan. Baik ya, Bapak luar biasa sekali ya Pak Wahyu ini. Padahal tadi Pak Wahyu sudah menerapkan Tirta itu sudah luar biasa. Sudah terlihat tahapan-tahapannya. Bagus sekali ya dari penentuan tujuan sampai proses tanggung jawab tadi ya. Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dan karena dari yang saya lihat tadi respon coach sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan tadi ya. Ini Pak Wahyu luar biasa, ingin menggali lebih dalam lagi ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya ya Pak Wahyu menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan di lain kesempatan ya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat siang, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Lukman, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi jalan ya Pak Lukman. Ya, silakan Pak.